Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Delivery Robot dengan member Yudhistira, Mahdi, Erik, Muhammad Dafa, Bobby, Rahmat, dan Ratna. Di sini kami menggunakan data terrain classification. Robot secara otomatis mengenali jenis permukaan yang sedang dilaluinya, seperti keramik halus, paving block, atau permukaan tidak rata lainnya. Berdasarkan data dari sensor IMU, dengan mengenali medan secara real time, sistem dapat menyesuaikan perilaku robot, seperti maksimal kecepatan robot agar makanan yang dibawa tetap dalam keadaan baik. Dan placement of IMU on robot. Sini tempat peletakan IMU. Ini kami menggunakan IMU CPU 6050. Kemudian terrain tipe in Polybatam, atau permukaan jalan yang ada di Polybatam. Pertama, menggunakan keramik biasa. Terus yang kedua, menggunakan keramik halus yang ada di lantai 2. Terus tiga, ada jalan di trotoar. Kita tasok Prometer mencatat kecepatan linear pada 3 sumbu, yaitu X, Y, Z. Sementara giroskop mencatat kecepatan rotasi atau perubahan orientasi sudut pada ketiga sumbu tersebut. Sebelum digunakan sebagai input ke model machine learning atau mentah dari accelerometer dan giroskop difilter menggunakan metode Kalman filter untuk mengurangi noise dan menghasilkan estimasi yang lebih akurat serta stabil. Untuk KX, AY, X, G, Y, G, Z itu adalah data mentah. Kemudian ASK, AYK, AZK, GXK, GYK, GZK itu adalah Kalman filter. Selanjutnya analisis. Untuk garis ungu itu adalah YK-nya. Dan untuk garis di tengah yang lurus itu adalah filter Kalman-nya. Selanjutnya metodologi. Raw data dan Kalman. Dipotong 9600 dan data. Kemudian processing, check fishing value, outlier milling, insorizing atau capping, scaling atau standard scaler, terakhir echo label, dan segmentasi window, 150 sampel per window. Kemudian diekstraksi fitur ke FT, dan one hot encoding, dan trend test split 80/20, kemudian menggunakan model ANN dan dievaluasi. Selanjutnya sama, yang dibikin beda hanya yang sebelumnya menggunakan model ANN diganti dengan CNN LSTM. Kemudian ekstraksi fitur ke FFT itu dihapus. Kemudian ini merupakan dasar processing untuk mengecek data yang hilang atau missing value. Di sini datanya clear dan tidak ada warna lain, berarti tidak ada missing value-nya. Lalu ini merupakan check outlier Z-score handling insorizing. Nah, menggunakan Z4 untuk menghitung seberapa jauh nilai data dari rata-rata dan menggunakan metode winsorizing. Selanjutnya scaling dilakukan menggunakan metode seperti min-max scaling atau standardization atau Z-score. Untuk encoding label ini digunakan untuk mengubah kelas target menjadi format numerik. Di sini ada hasil encodingnya keramik 0, keramik halus 1, paving 2, catwalk 3. Baik, merupakan evaluasi. Jadi masing-masing sampel itu terdapat 150 sampel per window, sehingga dapat window yang karena terdeteksi keramik halus. Terlihat ini merupakan data keramik biasa yang window pertama itu yang warna biru itu karena keramik halus, window kedua itu yang warna hijau terdeteksi terdeteksi paving box, sehingga pada pemodelan terakhir yaitu CNN LSTM ada yang tahap 2-nya itu menggunakan 300 sampel per window. Di sini terdapat dua jenis fitur, ya ada raw channel dan Kalman channel. Data mentah raw dari accelerometer AX, AY, AZ, dan giroskop GX, GY, GZ. Kalman data yang sudah difilter menggunakan Kalman filter. Kemudian missing value check mengecek apakah ada nilai kosong atau nol di setiap fitur.
Jika ditemukan, biasanya ditangani dengan metode seperti pengisian nilai rata-rata, interpolasi, atau diapus. Lalu outlier detection dan handling menggunakan score untuk mendeteksi outlier. Lalu Windsor triangling digunakan untuk mengatasi outlier dengan mengetrip nilai ekstrim ke batas pantas atau bawah kuantil 1% dan 99%. Kemudian fitur scalingnya menggunakan standar scalar agar semua fitur memiliki distribusi dengan mean 0 dan STD deviasi 1. Diterapkan pada data Kalman dan raw secara terpisah. Label encodingnya mengubah label kategori permukaan ke format numerik, disimpan ke dalam kolom baru. Lalu windowing atau segmentasi data jendela 150 sampel. Data dipotong dalam bentuk jendela Windows panjang 150 sampel. Diterapkan di mode seperti CNN dan STF. Lalu FFT, Fast Fourier Transform Feature Extraction. Jadi 75 fitur frekuensi pertama. Akhirnya setiap window menjadi fitur 450 fitur atau 6 kali 75. Dataset SFT dan labelnya disimpan dalam data frame. Label numerik dan nama label ditambahkan. Kemudian data splitting membagi data SFT menjadi training dan test set 80-20. Digunakan juga one hot encoding untuk label dalam terbinar. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Itu ada arsitektur model. Di sini kami layer menggunakan DNC yang 256. Lalu di sini ada base normalization, yaitu untuk overfitting, dan ada dropout juga. Kenapa dia 0,3 itu normalnya segitu. Lalu diturunkan dari 256 itu dia hasilnya jadi 128. Lalu selanjutnya di sini kami juga memakai early stop dan eposnya itu 30. Nanti dia berhentinya di 19/30. Lalu di sini ada data Kalman, sama juga eposnya 30. Dia berhentinya di 22/30. Lalu evaluasinya di sini akurasinya di 0,92, dan ini adalah hasilnya. Di sini hampir overfitting, dan untuk evaluasi untuk data Kalmannya itu akurasinya 0,94. Nah, di sini sudah bagus hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang CLN LSTM. Selanjutnya kita import library-nya, kemudian kita masukkan datanya pada datalis sebelum-sebelumnya. Kemudian datanya 9600 masing-masing kelas, ising value-nya juga di sebelumnya. Outlier-nya juga ada sebelumnya. Outlier handling masih sama menggunakan winsoring. Lalu encoder scaling yang menggunakan standar scaler. Encodernya, label encodernya sebelumnya 0, 1, 2, dan 3. Kemudian di sini menggunakan sliding sample, yang di dalam sliding sampelnya itu 150. Di sini kita dapat 256 sliding sample set yang isinya 50 dari 6 kelas. Oke, selanjutnya kita shuffle datanya agar hasil trainnya lebih baik. Kemudian di train 80/20. Selanjutnya ini adalah arsitektur model dari channel LSTM, yaitu di sini kami menggunakan sequential. Pertama yaitu ada konstelasi model, yaitu 64 menggunakan 64 filter. Lalu menggunakan max pooling 1D dan di drop out. Pada layer pertama LSTM pertama yaitu ada 64. Lalu di drop out lagi. Lalu pada LSTM layer kedua yaitu menggunakan 32. Lalu pada layer dense menggunakan 64, di drop out lagi. Setelah itu menjalankan kompilasi model channel LSTM. Lalu kami menggunakan early stopping untuk berhenti selama training. Setelah itu training model, lalu evaluasi model. Di sini kami menggunakan sampai F20, lalu berhenti pada epoch ke-12. Di sini kita bisa melihat akurasinya yaitu 0,96. Oke, setelah itu ini adalah visualisasi dari akurasi channel LSTM, akurasi per epoch, dan ini adalah loss per epoch. Oke, baik, di sini perbedaan dari CNN STM2 ini adalah
di bagian shading data. Yang mana di sini menggunakan Windows Face 300 dan Straight 150. Selanjutnya pada splitting dan label encoding di sini juga terlihat ada outputnya, yang mana di sini terlihat bahwa 200 itu adalah jumlah dari hasil tren pada window, dan 300 itu panjang window, dan 6 itu adalah fitur. Dan selanjutnya itu pada bagian visual raw itu pada bagian sampel 3 dan 4 itu terlihat jelas. Pada bagian 150 sampai 300 di raw 3 itu sama dengan sampel 0 sampai 150 pada sampel 4. Selanjutnya di bagian Kalman juga terlihat pada visual sampel 3 dan 4 seperti yang di raw yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Ini merupakan model channel LSTM dengan 300 sampel per window. Pertama saya menggunakan input data mentah atau data raw. Saya menggunakan convert dengan 1D, yaitu dengan nilainya 64, lalu menggunakan bus normalization, version preview, spooling, dan dropout dengan 0,3. Selanjutnya pada layar selanjutnya saya menggunakan LSTM 64, selanjutnya dropout lagi, LSTM menggunakan sikap bawah, lalu dropout lagi. Selanjutnya spesifikasi saya menggunakan dense dalam. Untuk hasilnya shift berhenti pada 90/20. Untuk hasil akurasinya itu adalah 89%. Ini merupakan visualisasi akurasi dari data mentah. Terjadi overfitting pada training kali ini. Ini merupakan matriksnya, dan ini merupakan CNN LSTM menggunakan data yang sudah difilter, yaitu menggunakan kawas filter sama seperti sebelumnya. Dan berhenti 20 sesuai dengan dan hasil akurasinya adalah 95%. Dan di sini terlihat bahwa akurasinya itu tidak terjadi overfitting, underfitting dari tren maupun tes. Jadi kesimpulannya data yang menggunakan Kalman lebih tinggi ketimbang data yang hanya menggunakan dari data mentah. Ini hasil dari semua model yang sudah dilakukan, yaitu ada ARM di 95%, channel LSTM ada di 99%, ini menggunakan Kalman. Channel LSTM 2 menggunakan Tikarabo, sampel Pegundo ada di angka 95%. Selanjutnya adalah implementasi dan integrasi. Saya menggunakan ROS 2 di sini. Terlihat bahwa di gambar nomor 2 ini terkadang Dramix sama DTX, Dramix data timbal. Di sini saya menggunakan model yang paling tinggi, yaitu dengan model 96%. Di sini terlihat tidak konsisten model mendeteksi sebuah keadaan. Itu terjadi karena sampling model yang tadi 150 per sampel. Oleh karena itu mungkin kedepannya saya mengimplementasinya menggunakan channel LSTM dan tadi kan untuk sampel per window-nya. Selanjutnya ini adalah merupakan referensi saya untuk menjalankan model, yaitu ada online terrain classification using neural network for dispatcher robot application. Ini menggunakan ANN, dan sedangkan yang di sebelah kanan saya itu menggunakan CNN LSTM. Sekian presentasi dari kami dari Delivery Robot. Terima kasih telah mendengar. Assalamualaikum.